Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam sehat sahabat Dukcapil, salam Dukcapil bisa. Pagi ini kita kembali di Ngopi Bareng Dukcapil episode yang ke-18 dan kita akan mendengarkan inovasi dari Belitung Timur, si penyu beramal, Kabupaten Berau, si penyu beramal, dan Belitung Timur ada kios pelayanan Selina. Kita pagi ini diantarkan oleh Pak Sesdirjen, Pak Tafib. Selamat pagi Pak Tafib. Selamat pagi Mas Suryo Koco, selamat pagi para kerabat desa, sahabat Dukcapil, semuanya saja sehat selalu untuk kita semua. Oke. Selamat ulang tahun dulu nih untuk Pak Tafib. Selamat panjang umur. Amin, amin. Terima kasih doa-doanya. Doa yang baik-baik semuanya untuk Pak Mas Suryo Koco dan teman-teman semua. Oke, Pak Tafib. Dua kabupaten yang akan berbagi cerita pagi ini. Mungkin ada pengantar yang bisa disampaikan sebelum kita menyapa Pak David dari Berau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita, para kerabat desa, sahabat Dukcapil, ibu sekalian yang hadir dalam forum Senin, Rabu, Jumat, Ngopi Pagi bersama Mas Suryo Koco. Nah, sekali hari ini di episode yang 18 ini kita ketemu lagi, nanti lagi ke Berau. Berau itu sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ini takutnya ada yang belum tahu juga, Mas Suryo Koco. Jadi kalau ada Pulau Kalimantan itu di pojok sana itu ada bagian dengan laut lah di sana, itu Kabupaten Berau. Sebagian wilayahnya adalah daratan, sebagian wilayahnya adalah lautan. Kemudian dari Berau kita ke Belitung Timur. Kalau udah Belitung sudah jelas ini, Kepulauan Babel. Di sana. Ya, kita akan melihat, saya belum tahu ceritanya seperti apa, sebaiknya kita dengarkan saja Mas Suryo Koco agar kita semua lebih paham dan nanti saya komentari di belakang. Mudah-mudahan ini menarik. Mudah-mudahan. Oke, siap. Mas David, selamat pagi. Pagi, beliau. Oke, Mas David, kita udah terima kiriman videonya. Kita akan putar dulu videonya, habis itu kita akan mendengar berbagi ceritanya nih dari Mas David tentang si penyu yang beramal dan aktif prestasi. Oke, mari kerabat desa, sahabat Dukcapil, kita ikuti video yang sudah dikirimkan dari Kabupaten Berau.
aktif prestasi. Mas David boleh berbagi cerita tentang inovasi atau program yang dijalankan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hangat kepada Bapak Direktur Jenderal atau Pak Ses yang dipanggil Pak Ses dan Pak Sukoco, Om Sukoco yang rajin mengopi. Serta rekan-rekan seluruh kepala dinas ataupun pejabat di Dirjen Dukcapil. Alhamdulillah hari ini kami mendapat kesempatan untuk berbagi cerita. Tapi bukan menggurui Bapak Ibu semuanya, saya yakin rekan-rekan semuanya punya inovasi yang lebih baik daripada Kabupaten Berau. Tapi kami ingin berbagi cerita. Jadi si Penyu Beramal itu kepanjangan dari sistem pelayanan kependudukan berbasis Android untuk masyarakat Batiwakal. Jadi ya, masyarakat Batiwakal. Ini bahasa bahasa Berau. Apa itu masyarakat Batiwakal? Masyarakat Batiwakal itu kaitan masyarakat yang semacam dia berbahagia gitu Pak, mungkin dalam bahasa Capilnya gitu ya. Yang berbahagia dan berserah diri kepada Allah begitu. Jadi ikhlas lah begitu. Memang masyarakat Berau ikhlas semua Pak. Berbahagia dan tawakal gitu ya. Iya. Nah, lanjut. Jadi di tahun 2019 itu kami launching sekitar bulan Oktober. Itu kita meluncing aplikasi karena memang kita berpikir dengan luasnya wilayah Berau, di mana 13 kecamatan itu terbagi 3 karsik wilayah Pak. 2 kecamatan, Sega dan Kilai ini wilayah daerah pedalaman, di mana jarak dari kami ke kecamatan, ibu kota kabupaten kecamatan sampai ke tingkat kampungnya ini bervariasi. Jadi sangat jauh lagi dan juga kita bisa lewat sungai. Kemudian 4 itu daerah kota. Memang daerah perkotaan, kemudian selebihnya itu daerah pesisir utara dan pesisir selatan, di mana di pesisir selatan itu jarak kami dengan salah satu kecamatan seperti Biduk-Biduk ini sekitar 6-7 jam. Ya seperti tadi mungkin bisa dilihat kondisi jalannya. Sehingga kami berpikir bagaimana untuk menghubungkan dan menghilangkan batas geografis, kesulitan geografis ini satu-satunya kita harus dengan IT. Artinya kami memilih kemarin untuk membangun aplikasi yang berbasis Android Pak. Yang ada di HP. Jadi ada sekitar 13 lebih layanan, semua layanan sudah tercover di sana kecuali non-dokumen Pak. Artinya dia belum penduduk Berau karena masuknya berbasis kepada NIK yang memasukkan password dan sebagainya. Nah, dari 13 kecamatan itu kami juga mengcoverkan di 4 kecamatan itu siap OTW Pak. Jadi 4 kecamatan itu bisa perekaman. Karena nggak mungkin semua kecamatan kami hadirkan perekaman karena terbatasnya peralatan. Sehingga kami menghadirkan pilihan masyarakat untuk bisa menggunakan aplikasi si Penyu Beramal. Namun kendalanya lagi, tidak semua wilayah kampung itu semua dapat sinyal Pak. Jaringan kaitan dengan Telkom. Namun di kampung-kampung itu rata-rata mereka pada saat mereka tidak mendapatkan sinyal dari Telkom, mereka bisa mengadakan yang namanya jaringan satelit Pak. Seperti mungkin kan Telkom itu ada internet satelit. Mereka bisa mengalokasikan karena memang ya, jadi jaringan satelit Pak. Seperti mungkin kan Telkom itu ada satelit Pak. Dan itu dimungkinkan karena mereka menggunakan ADK Pak, dan sudah ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Berau dengan Telkom untuk menggunakan alokasi dana kampung Pak, atau ADD kalau di pusat. Nah itu mereka mengadakan itu, sehingga untuk memperluas itu kita kerjasama dengan 100 kampung. Nah jadi kami tawarin kerjasama dengan 100 kampung supaya nanti dari kampung itu menunjuk 2 kasihnya kedua petugas, namanya petugas online kampung. Nah, sehingga masyarakat yang tidak punya sinyal tadi bisa cukup datang ke kampung, membawa berkasnya, nanti di kampung petugas itu menggunakan aplikasi, menginput dan mengeksekusi dokumennya, sehingga nanti dokumennya selain KTP dan KIA bisa dicetak di kampung. Karena permasalahan juga masyarakat itu, kalaupun dia menggunakan HP-nya sendiri, mereka kesulitan untuk mencetaknya Pak, tidak semua mereka punya printer. Nah, sehingga kita kerjasama dengan kampung supaya cukup sampai di kampung, mereka juga bisa numpang cetak
KK, akte dan sebagainya, kemudian nanti mengambil KIA dan KTP-nya, cukup datang ke kampung, nanti kampunglah yang menugaskan petugas registernya mengambil secara kolektif ke kantor Dukcapil. Itu yang kita untuk mengcover keterbatasan pelayanan aplikasi tersebut yang memang seyogianya setiap warga bisa menggunakan. Namun karena daerah-daerah yang jauh ini kami harus kerjasama dengan 100 kampung supaya ada akses kemudahan dari masyarakat, cukup datang, kalau tidak bisa cukup datang ke kampung, nanti dibantu oleh pemerintah kampung. Dan itu juga kami kerjasamakan bukan hanya dengan kampung, Pak, saat ini sudah kita kembangkan dengan Diknas, Pak, PKS dengan Diknas, di mana seluruh sekolah dari PAUD sampai SLTP itu menunjuk satu petugas register online, Pak, di setiap sekolah. Jadi bisa kolektif juga di sekolah. Nah, ini juga mengurangi, sangat terasa mengurangi praktek percaloan, Pak. Ruang geraknya semakin sempit sehingga mereka juga lambat laun akan semakin berkurang. Itu, Pak, secara umum yang bisa kami gambarkan. Artinya kalau untuk Diknas ini lebih ke data sekolah, Pak, untuk ini ya, identitas anak ya. Iya, karena gini, Pak, karena kan kalau untuk mendudukan ini kan bukan hanya fokus ke sana, karena orang mengurus akte kelahiran, misalnya kaitan dia nggak punya akte kelahiran di sekolah, itu kan outputnya paket, Pak. Ada kakaknya keluar, akte kelahirannya keluar, kianya pun keluar. Jadi bersambung dia, Pak, berkaitan erat dengan kelengkapan semuanya. Maka kita untuk memudahkannya, mereka bisa pilihan di sekolah juga ada petugas register online juga yang sudah didaftarkan secara kolektif oleh Diknas nama-namanya, dan itu masuk nama-namanya di sistem kami sehingga dia diberikan akses untuk bisa kolektif. Seperti itu, Pak. Oke, membuat kesepahaman bahwa di kampung itu perlu ada petugas register online, kemudian kampung menyiapkan infrastruktur, bahkan sampai ke mungkin ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kampung. Ini atas instruksi dari Bupati atau atas pendekatan dari Dukcapilnya atau bagaimana, Mas? Ya, awalnya, Pak, kami ada layanan sampai sekarang layanan jemput bola, Pak. Itu juga tetap kami lakukan. Dari situlah kami mencoba untuk mengkaji gimana supaya lebih efektif itu kita berdiskusi dengan berkampung, dan beberapa kampung itu memberikan masukan kepada kami, sangat setuju, sehingga kami berkomunikasi dengan para satu almarhum Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, kemudian dari Pak Bupati juga menjalin melalui Kominfo menjalin kerjasama dengan Telkom, Pak. Itu kebijakan besarnya, Pak, yang kami sangat membantu, sehingga setelah itu kami juga koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, di mana pemanfaatan ADK ini bisa selaras gitu ya, mendukung pelayanan publik yang ada di kampung. Nah, sehingga bisa kampung itu mengalokasikan dana terkait dengan pengadaan jaringan telekomunikasi yang sekarang bukan lagi menjadi hal yang mewah, tapi menjadi kebutuhan utama dari seluruh masyarakat sebenarnya. Apalagi sekarang dengan adanya online ini, kami pun akhirnya bergerak lebih keras lagi karena memang ada kondisi COVID, kemudian ada kondisi yang tadi menjadi dasar kami, itu menjadi support kami karena memang diwajibkan mereka tidak boleh keluar rumah dan sebagainya, sehingga kami pun termotivasi untuk bergerak lebih luas lagi, berkoordinasi dengan kecamatan-kecamatan, juga berkoordinasi dengan kampung. Akhirnya kami bertahap melakukan PKS, Pak. Karena kalau tidak PKS, ikatannya itu kurang tanggung jawab, hak dan kewajiban itu kurang bisa di manage, Pak, di manajemen begitu. Jadi kami berpikir kami harus membuat PKS dengan 100 kampung secara bertahap sesuai kesiapan kesiapan dari kampung itu sendiri. Karena ada pembagian hak dan kewajiban, Pak. Seperti kami berkewajiban menyediakan fasilitasi aplikasi itu, kemudian memberikan akses kolektif, memberikan pelatihan, Pak, sosialisasi, pelatihan, kebijakan kependudukan kita continue, kita rapat koordinasi dengan kampung, dan kampung pertama menyediakan petugasnya 2 orang, dan berkomitmen petugas ini menandatangani surat pernyataan, Pak, yang bermaterai, itu diserahkan kepada kami. Ini harus kami ikat, Pak, di dalamnya itu ada 3 hal, Pak. Bersedia, kedua tidak menyalahgunakan dokumen masyarakat, Pak. Karena masyarakat kan datang kepada mereka. Ketiga, berkomitmen untuk memberantas pungli.
dan percaloan. Ini yang harus kami komitmenkan dengan mereka. Nah, itulah yang coba selama ini kita bangun bersama mereka, diikat dalam satu PKS, Pak, seperti itu. Oke, artinya penetapan petugas register online itu ditetapkan oleh desa atau kemudian ada penetapan bupati atau bagaimana? Untuk pengusulan mereka menugaskan itu ada penetapan SK Kepala Kampung, Pak. Setelah itu dimasuk kepada kami kolektifkan. Sementara ini SK Kepala Dinas saja, Pak. Karena diikat sudah dengan PKS, Pak. Sudah diikat dengan PKS sehingga SK Kepala Dinas saja. Oke, berarti untuk petugas registrasi kampung itu usulan dari kepala kampung atas dasar kerjasama itu kemudian di-SK-kan oleh kepala dinas. Ya, betul, Pak. Oke. Jadi secara garis besar yang kita tangkap adalah infrastruktur sampai dimulai dari akses internet sampai ke perangkat itu termasuk operasional dari petugas register itu menjadi tanggung jawab dari kampung, kemudian teman-teman dari Dukcapil itu melakukan pelatihan, menyiapkan sistem dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya, Mas? Iya, betul, Pak. Betul, dan Pak. ini sudah berjalan untuk semua kampung ya? Semua kampung, Pak. Oke. Ada yang 2 petugasnya, ada yang 1. Kami serahkan semua mereka. Kan jumlah penduduknya bervariasi, Pak. Jadi kalau dia penduduknya sedikit, dia biasanya cuma menunjuk 1 saja. Tapi kalau dia jumlah penduduknya banyak, dia biasanya menunjuk 2, yaitu kasih pemerintahan dan kasih pelayanan umum, Pak, di struktur kampung. Yang menarik tadi ada petugas register online itu harus menandatangani 3 hal tadi. Apa aja, Mas? Mungkin bisa diulangi lagi. Jadi mereka, waktu kita menyuratin surat bupati pada tahun yang lalu, mereka menunjuk 2 orang, dan setiap orang itu kita siapkan memang format namanya surat pernyataan, Pak. Surat pernyataan itu ya ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai, diketahui oleh kepala kampung atau pimpinan. Kalau dia sekolah berarti sekolah. Itu item yang di dalamnya itu ada 3 hal. Yang pertama, itu mereka bersedia menjadi petugas register. Komitmen bersedia. Kemudian yang kedua, tidak menyalahgunakan dokumen data kependudukan masyarakat. Kan masyarakat nih, Pak, datang sama mereka menyerahkan KK gitu, Pak, untuk di-input di aplikasi Android yang mereka punya. Nah, itu tidak boleh menyalahgunakan atau menyimpangkanlah data masyarakat. Kemudian yang ketiga, berkomitmen untuk memberantas percaloan dan tidak melakukan percaloan dan pungli. Itu, Pak. Nah, itu yang memang kita ikat, dan memang di pernyataan itulah yang kami pegang apabila gitu, Pak, ya, suatu saat misalnya terjadi hal-hal yang misalnya terkait di situ lakukan pelanggaran, kami bisa melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Seperti itu, Pak. Oke, berarti terutama untuk yang poin 2 tidak menyalahgunakan dokumen, karena memang penggunaan aplikasi Android itu oleh petugas dia bisa mengisi untuk keperluan orang lain, tapi kira-kira kayak gitu ya, karena kalau betul, Pak. Kalau yang secara mandiri kan otomatis terregistrasi nomor handphonenya, nomornya dan seterusnya, dan dia hanya bisa punya 1 akun dan hanya bisa untuk melakukan permohonan untuk dirinya sendiri. Tapi karena ini petugas dia bisa mengisi untuk keperluan orang lain, maka komitmen 2 ini menjadi penting bahwa tidak akan menyalahgunakan data ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Ada yang masih ingin ditambahkan, Mas David? Ya, jadi begini, Pak. Mungkin jadi kami dengan kerjasama dengan kampung itu, ternyata kami selalu kasihkan pemahaman seperti ini, Pak. Ya, memang ada beberapa kampung yang resistensinya seperti ini. Kami kok dibebani lagi nih, gitu kan, oleh Capil. Nah, kami kasih penjelasan bahwa selama ini kan dari RT sampai ke kampung bikin pengantar. Nah, sekarang kan regulasinya tidak lagi RT pun mengeluarkan pengantar. Kalian juga tidak mengeluarkan kertas, tidak usah bikin pengantar. Tapi kami rubah pengantar yang fisik-fisik tadi dengan aplikasi yang berbasis Android yang bisa diakses di kampung tersebut. Sehingga kami tidak menambah beban pekerjaan kepada Bapak, tapi memudahkan dari yang manual menjadi digital. Karena tidak ada lagi pengantar, maka
petugas register yang di kampung tadi, bukan kami bebani pekerjaan, tapi bagaimana merubah yang selama ini manual, bikin pengantar, keluar kertas, dan sebagainya, harus lagi bawa orang yang bersangkutan berangkat ke Capil. Ini Bapak langsung bisa menginput di aplikasi itu, masuk nanti ke Capil, operator kami siap di Capil akan melakukan proses pelayanan secara online tadi, kemudian dokumennya, selain KTP dan KIA, itu bisa ada di menu yang ada di aplikasi itu, menu nama dokumen digital bisa dicetakkan untuk warga. Jadi warga rata-rata Pak namanya di kampung nggak punya printer Pak. Ini keluhan juga. Nah sehingga makanya kami kerjasama dengan kampung, di mana di kantor kampung itu namanya printer bahkan mesin fotokopi itu lengkap Pak. Nah sehingga masyarakat hanya tinggal datang ke kampung. Dan itu banyak pilihannya untuk di kampung. Mereka cenderung untuk senang datang ke kampung, ke pemerintah, ke aparatur kampung untuk diproseskan di sana. Terus yang kedua Pak, khusus yang non dokumen dan bermasalah juga kami berikan kewenangan di kampung itu untuk memfasilitasi, karena kami buat grup Pak, grup khusus petugas register, ya khusus mereka untuk berkomunikasi apabila ada permasalahan-permasalahan di kampung itu bisa melewat dia dan mereka nanti yang konsultasi kepada kami, sehingga advisnya masyarakat itu intinya apapun kebutuhannya tidak perlu datang dengan kos yang mahal Pak. Rata-rata itu Pak dari kecamatan ke kabupaten itu bisa makan sampai 500.000 Pak, sampai 800.000 untuk transportasinya tadi Pak, sekitar 6-7 jam. Sehingga mereka cukup datang ke kampung, kalaupun ada pertanyaan pengaduan, langsung bisa difasilitasi petugas register yang komunikasi dengan kami, kemudian diberitahukan datanya mungkin tidak valid dan sebagainya kepada warga. Itu yang intinya bagaimana supaya masyarakat itu tidak kesusahan, sehingga mereka nggak memilih untuk kecalur. Itu Pak intinya Pak. Oke. Jadi intinya memudahkan sehingga ketika masyarakat ini dimudahkan maka akan menyulitkan untuk calon mengambil peran kan kira-kira. Iya betul itu. Kalau memberantasnya gampang tapi mengalihkan masyarakat itu supaya tidak kecalur itu yang harus dibutuhkan. Oke luar biasa. Terima kasih Mas David untuk informasinya. Kita ke Pak Taufik nih. Pak Taufik dari sipil beramal. Banyak hal yang menarik tadi. Silakan. Ya, sebelum saya berkomentar, boleh saya tanya Pak Kadir? Silakan. Ini tadi disebutkan ada petugas registrasi di desa, kelurahan, yang kerjasamanya dengan dinas. Kemudian ada tadi satu lagi disebutkan, Pak Kadir juga kerjasama dengan dinas pendidikan kalau tidak salah, dinas pendidikan, dan juga ada petugas registrasi online. Apakah ini satu orang yang sama atau orang yang berbeda ini? Berbeda Pak. Oh berbeda ya, baik. Basisnya sekolah tuh Pak nanti, TU sekolah. Pak. Ya, disinilah yang menariknya. Jadi baik, terima kasih. Jadi ini memang salah satu kembali lagi kreativitas dari Kadis dan jajarannya melihat situasi dan kondisi penduduk yang tersebar di daerah-daerah yang tidak mudah dijangkau. Tadi disebutkan ada sekian 6 jam dari ibu kota kabupaten, ini memang tidak mudah. Dan ini jadi pelibatan atau pendayagunaan yang namanya petugas registrasi desa, kemudian tadi petugas registrasi online yang di sekolah-sekolah. Setiap sekolah ada satu kalau tidak salah tadi. Ini satu terobosan yang luar biasa. Jadi menjangkau semua segmen. Jadi kalau yang di sekolah itu sudah pasti dia itu anak-anak yang sekolah, berarti kan sudah kejaring di sini semua. Ini yang belum ada selama 18 hari ini ya. 17 tayangan, ini baru kali ini ya. Ini yang namanya petugas registrasi online yang Kadis Dukcapil kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Ini luar biasa kalau bisa ditularkan ke daerah-daerah yang lain, maka ini akan mempermudah lagi kinerjanya Dukcapil untuk dapat menjangkau anak-anak kita, entah itu di TK atau Rodotul Atfal, kemudian SD atau Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, SMA atau Madrasah Aliyah dan sebagainya. Kalau mungkin juga bahkan ada di pesantren di sana, ya misalnya, maka itu semua lapisan itu bisa dijangkau. Di samping itu, yang sudah lazim ada di tempat yang lain adalah kerjasama atau mendayagunakan petugas registrasi desa. Ini dengan demikian memang ini dengan wilayah yang luar biasa sulitnya, maka akan menjadi mudah untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kata kunci yang berikutnya adalah
ini yang perlu juga ditularkan adalah ketika adanya surat pernyataan atau NDA, non-disclosure agreement, kira-kira begitu, dari apakah itu petugas registrasi desa, apakah itu petugas registrasi yang online itu, ada NDA-nya itu. Dan NDA itu, tiga-tiganya itu isinya itu bagus sekali. Bersedia menjadi petugas registrasi, tidak menyalahgunakan dokumen kependudukan, itu top itu. Yang ketiga ini luar biasa adalah bersedia dia untuk berkomitmen memberantas percaloan dan juga pungli, karena begini, ada beberapa isu yang liar di tempat yang lain. Ketika kita menggunakan petugas-petugas ini, maka ada sesuatu yang dibawa oleh petugas ini dari desa atau sebaliknya. Ini nih, ketika dia ada NDA untuk tidak calon, tidak pungli, maka ini luar biasa. Jadi ini yang baru saya kira Mas Suryo Koco, yang bisa ditularkan ke tempat-tempat yang lain lagi. Demikian singkat dari saya. Terima kasih. Oke, ini memang luar biasa. Yang kemarin kita sempat mendapatkan bagaimana membangun kerjasama dengan rumah bersalin, dengan rumah sakit untuk kemudian mendapatkan data kelahiran. Dan dari Berau kita belajar tentang bagaimana membangun kerjasama dengan sekolah, karena memang ada ada data-data yang mungkin kemudian kita bisa mendapatkan updating-nya itu dengan partisipasi pihak sekolah. Bisa jadi di level SMA maka ada yang sudah harus mendapatkan KTP dari KIA menjadi KTP dan seterusnya, itu dari pihak sekolah kemudian bisa mendapatkan memberikan update. Bahkan seperti yang sempat kita kemarin diskusikan adalah bagaimana ketika kemudian kita juga bisa mendapatkan data perubahan pendidikan nih dari sekolah umpamanya. Sekarang di masih pelajar nih ketika sampai SMA, maka ketika lulus, maka ketika kampus-kampus menerima terkoneksi mestinya sudah langsung menjadi mahasiswa umpamanya, atau kemudian dia bekerja dan seterusnya. Ini sesuatu yang menarik. Terima kasih Mas David sudah memberikan inspirasi. Masih ada tambahan sedikit, Pak, ingin menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi saat ini kami selain dengan sekolah, kami juga sudah PKS dengan Dinas Kesehatan. Walaupun belum semua seperti rumah sakit, kami menginginkan juga nanti sampai lini puskesmas atau bidan Pak. Biasanya ini ada bidan yang berpraktek itu menguruskan akta kelahiran juga warga. Nah, jadi kami rencananya juga akan sampai kerjasama itu di bawah naungan Dinas Kesehatan untuk bisa sampai kepada seluruh puskesmas itu bisa ditunjuk petugas register, sehingga pada saat ada yang bersalin bisa berproses cepat, administrasi kependudukannya juga sekaligus dia bisa. Terus yang terakhir Pak, kami juga sudah kerjasama dengan Pengadilan Agama Pak, sama Kementerian Agama, di mana di sana di Pengadilan Agama juga itu ada MOU dengan kami dan PKS, itu juga menunjuk petugas register online Pak, petugas register juga di Pengadilan Agama, sehingga pada saat warga yang surat cerainya itu sudah diputuskan tapi belum terbit, belum diambil, itu bisa menerima juga perubahan KK-nya di sana, kemudian status di KTP-nya atau dokumen yang lainnya bisa sekaligus warga terima di Pengadilan Agama. Itu juga sudah berjalan Pak di kami. Oke, luar biasa. Terima kasih inovasi dan inspirasinya untuk sahabat Dukcapil. Jangan kemana-mana, kita akan berlanjut nanti dengan Kabupaten Belitung Timur. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Ngopi Bareng Dukcapil. Assalamualaikum. Kembali di Ngopi Bareng Dukcapil, kita akan berlanjut ke Belitung Timur. Sudah bergabung Pak Mudiarsono, Pak Kadis. Selamat pagi, Pak Kadis. Selamat pagi, Pak Suryo Koco. Oke.
Kita sudah mendapatkan kiriman videonya juga, kita ingin menyaksikan bersama-sama. Setelah itu bisa dibagikan informasi tentang kios pelayanan Dukcapil. Kita ikuti videonya. Pak, Apa? besok lagi anak kita nih akan masuk sekolah, Pak. Terus? Syarat nak masuk sekolah dan nak ada Pak akte lahir. Anak kita nih sampai kita tidak ada akte lahir. Kata apa ini, Pak? Payah-payah mak. Tante buat apa? Macam mana mak nak ngurus, Pak? Kantor capil jauh di mangga sana, ayah. Lu mungkos sudah kali ke? Lu mungkos makan ya? Bapak lah yang nak ngurus, Uma tak sanggup Pak rasa makan ke mangga sana dia ngurus, Bisa aku ngurus Begitu aku nak ngopi dulu. Aku tak ngopi tak kemana kau? Ya, aku pergi kok. Ya, yang biasa ke bang? Biasa lah. Pemberitahuan apa ini ya? Pemberitahuan dari kantor capil bang. Iya lah, aku tahu pemberitahuan dari Dukcapil. Tapi apa isi ya? Isi nak beritahu kalau warga kami tahu mau KTP, kartu keluarga atau apa. Supaya jauh-jauh ke Manggar, kita ke kantor desa saja. Iya. Ya, kantor capil toh sekarang buka pelayanan nama KP Dukcapil. Jadi mau nak ngurus KK, KTP atau akte di KP Dukcapil teh. Tak perlu jadi datang jauh-jauh ke Manggar. Lu lupa bang. Oh, benar itu. Itu nama mancing kerisi dapat tinggiri. Maksud bang? Baik, berseberana kan tahun ini nama masuk sekolah. Syarat nama masuk sekolah itu kan harus ada akte lahir. Anakku belum ada akte lahir. Bola pas lah begitu. Mereka menyebut mancing kersi dapat tenggiri teh. Lagi lah pergi urus tanah kampung dan nyaman di nak sekolah gitu. Baiklah begitu saya. Oi, bang, kopi deh bayar dulu. Astaga, lupa. Iya, aku tak nerima utangan bang Nah, masih. Ya. Benar Bapak Ibu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah membuka layanan administrasi kependudukan di seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur. Layanan tersebut kami namakan KP Dukcapil, yang merupakan singkatan dari Kios Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maksud dibukanya kios pelayanan ini adalah untuk mendekatkan layanan dan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan administrasi kependudukan. Terdapat dua tujuan dibukanya kios pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuan yang pertama adalah membantu masyarakat dalam membuat permohonan dokumen kependudukan. Pada tahap ini, masyarakat cukup datang ke KP Dukcapil di desa masing-masing dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Proses dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas. Setelah dinyatakan lengkap, petugas kemudian membuat permohonan, melakukan pemindaian, dan mengunggah dokumen persyaratan, kemudian dilanjutkan dengan mengirim permohonan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara elektronik menggunakan aplikasi Selina atau Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan. Tujuan yang kedua adalah membantu masyarakat untuk mencetak dokumen kependudukan. Seperti kita ketahui bersama, sejak 1 Juli tahun 2020, seluruh dokumen kependudukan kecuali KTP elektronik dan kartu identitas anak dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan kertas HPS putih ukuran A4 dengan berat 80 gram. Namun tentunya tidak semua masyarakat memiliki fasilitas untuk melakukan pencetakan di rumah. Bagi masyarakat yang tidak dapat mencetak sendiri atau mengalami kesulitan dalam mencetak, mereka dapat melakukan pencetakan dokumen kependudukan tersebut melalui KP Dukcapil. Bapak, ini akte lahir anak Bapak, Teh. Silakan dicek, Pak ya.
Jadi berapa ini ongkos tapi? Tidak pakai ongkos Pak, semuanya gratis. Semua dokumen kependudukan gratis. Dengan dibukanya kios pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur, diharapkan dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan. Selalu berinovasi, Dukcapil bisa. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mengapresiasi dan mendukung inovasi Dukcapil Belitung Timur untuk memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat, seperti dengan menghadirkan KP Dukcapil atau kios pelayanan Dukcapil dengan aplikasi Selina atau sistem elektronik pelayanan Adminduk di semua desa. Ini akan sangat membantu penduduk dalam memperoleh pelayanan, sehingga tidak perlu lagi datang ke dinas Dukcapil di ibu kota kabupaten. Bravo, Dukcapil Belitung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat, inovasi pelayanan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh penyelenggara daerah. Menegakkan layanan, memudahkan akses layanan, dan mempersingkat waktu layanan menjadi kata kunci keberhasilan dalam suatu proses pelayanan dalam rangka melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Saya, Burhanuddin, Bupati Belitung Timur, sangat mengapresiasi dan mendukung inovasi layanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur dengan membuka KP Dukcapil atau kios pelayanan Dukcapil di seluruh desa di Belitung Timur, dan penggunaan aplikasi Selina atau sistem elektronik pelayanan administrasi kependudukan dalam proses pelayanan kios di pelayanan tersebut. Semoga inovasi ini dapat terus berkembang dan semakin mempermudah masyarakat dalam peroleh dokumen kependudukan, serta dapat memberikan motivasi kepada masyarakat daerah yang lain untuk terus berinovasi. Selalu berinovasi dan bekerja dalam kita mencapai tujuan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Selamat buat Dukcapil, Dukcapil bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kios pelayanan Dukcapil, di situ ada Selina. Jadi di kios ada Selina. Ada nama-nama selalu bagus sahabat Dukcapil ini memberikan brand atau memberikan nama-nama layanan. Mas Mudiarsono, silakan berbagi cerita tentang si Selina yang ada di kios ini. Jadi penasaran secantik apa ini Selina. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dirjen Dukcapil, Pak Zudan, Pak Sesdirjen, Pak Tapip, Pak Suryo Koco, kawan-kawan Bapak Ibu Dukcapil di seluruh Indonesia. Sebenarnya niat awal untuk membuat KP Dukcapil itu kios pelayanan Dukcapil lebih dimotivasi untuk mendekatkan Dukcapil kepada masyarakat Pak, yaitu untuk mempermudah akses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Sedangkan tujuannya untuk membantu masyarakat dalam melakukan permohonan dan pencetakan dokumen kependudukan. Di Belitung Timur kami ada 39 desa Pak. Oke. Jadi satu kabupaten 39 desa di 7 kecamatan. Ada satu desa yang jauh yang nyebrang lautan. Ya, jadi untuk ke sana kita harus pakai perahu, Pak. Jadi desa-desa lain tersebar di beberapa kecamatan, Pak. Jadi mereka kalau mau ngurus surat-surat administrasi kependudukan, mereka cukup jauh, Pak. Terus waktu, ongkos. Sedangkan di sini kendaraan umum nggak ada, Pak. Jadi harus kendaraan sendiri, kendaraan pribadi. Jadi itulah niat awal kami. Kami buat KP Dukcapil dengan aplikasi Selina, Pak, berbasis web. Jadi kami sebenarnya udah mulai dari 2020 di 4 kecamatan dengan uji coba di 4 desa, Pak. Nah, jadi maaf Pak, Selina ini berarti aplikasi berbasis web ya? Ya, aplikasi Pak. Oke. Aplikasi. Jadi saya lanjutkan Pak ya.
Ya. Jadi itu udah uji coba di tahun 2020 dan cukup berhasil Pak, diminati oleh masyarakat, banyak yang mengurus surat-suratnya lewat desa. Besok tanggal 7 kami rencana mau launching 7 April oleh Pak Bupati, jadi ke 39 desa. Jadi kami udah mengundang petugas administrasi desa, petugas registrasi desa di 39 desa. Kami SK-kan Pak petugas registrasi desa dengan SK Bupati. Nah, terus untuk aplikasi Selina, KP Dukcapil juga udah kami perbubkan Pak dengan Perbub nomor 60 tahun 2020. Itu atas dari Permendagri 7 nomor Permendagri 7 tahun 2011, yaitu pelayanan admin duk secara daring. Itu dasar hukum kami yang kami perbubkan. Jadi Perbub nomor 60 tahun 2020 untuk KP Dukcapil. Jadi di sini mungkin saya jelaskan Pak. Jadi petugas registrasi desa ini mempunyai kewajiban Pak, mempunyai tugas-tugas. Pertama, membantu tinggi masyarakat dalam membuat permohonan dokumen kependudukan. Kedua, melakukan alih media atau pemindahan dokumen persyaratan dari bentuk dokumen cetak menjadi dokumen elektronik. Ketiga, membuat dan mengirimkan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi Selina tadi Pak. Jadi dikirim langsung ke Dukcapil. Jadi dari itu tugas petugas administrasi desa Pak, registrasi desa. Jadi melayani masyarakat, memastikan bahwa dokumen itu benar-benar asli. Jadi di sini mungkin sekaligus verifikasi dokumen Pak. Jadi selain Selina, mungkin kami juga udah banyak melakukan inovasi Pak, yaitu kami kerjasama dengan RSUD untuk akta kelahiran, dengan KUA Pak untuk KTP KK pasangan yang baru menikah, Kia on the School kerjasama dengan Dindik, dan untuk pelayanan manula Pak atau ODGJ, orang-orang yang dalam gangguan jiwa itu yang nggak bisa ke kantor, kami jemput bola langsung Pak untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan. Saya rasa itu Pak sementara dari kami cerita tentang KP Dukcapil Pak. Terima kasih. Untuk KP Dukcapil sendiri yang di kantor-kantor desa itu akan diluncurkan tanggal 7 besok atau sebenarnya itu sudah berjalan, tinggal seremonialnya aja dilakukan tanggal 7? Ya, udah berjalan Pak. Jadi seremonialnya untuk 39 desa itu kami launching besok tanggal 7 oleh Pak Bupati, rencana kami. Nah, jadi pada prinsipnya semua desa udah siap Pak. Jadi di situ cuma dibutuhkan komputer, printer, sama ada jaringan internet aja Pak. Jadi di desa udah kami survei, mereka udah memenuhi persyaratan semua Pak. Tinggal launching aja, tinggal memulainya Pak. Untuk petugas registrasi desa yang di SK Bupati, itu apakah secara operasional ada apresiasi atau ada dukungan dari kabupaten atau kemudian itu dibebankan di APBDes? Dibebankan dalam APBD kabupaten ada Pak. Jadi kami ada memberi honor untuk petugas registrasi desa. Terus mereka sebulan sekali mempunyai kewajiban melaporkan Pak ke kami, ke Dukcapil. Jadi sebagai tanggung jawab mereka lah Pak, petugas registrasi desa tadi yang sudah di SK-kan dengan SK Bupati. Gitu Pak. Satu desa, satu petugas? Ya. Artinya ini sama seperti di Kabupaten Malang kemarin itu, bahwa karena memang ada SK Bupati, maka kemudian ada apresiasi dari APBDes terhadap petugas itu, tapi dengan konsekuensi tugas-tugas yang seperti tadi disebutkan. Kira-kira seperti itu ya Pak Budi? Ya Pak, seperti itu Pak. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum kita nanti mendengarkan respon atau apresiasi dari Pak Sesdijen? Mungkin segitu dulu Pak informasi untuk KP Dukcapil dari kami. Mungkin dari Pak Sesdijen nanti ada masukan-masukan, kami siap Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita mendapatkan gambaran
tentang KP Dukcapil Belitung Timur dengan Selinanya, dan ini karena berbasis web otomatis memang penggunaan perangkat komputer atau laptop itu menjadi satu kebutuhan di tiap desa, dan alhamdulillah ada SK Bupati untuk petugas registrasi dan ada alokasi dari APBD. Ini menarik, menjadi satu contoh komitmen Pemda terhadap bagaimana support layanan kependudukan. Mohon Pak Taufik bisa memberikan respon apresiasinya. Ya, terima kasih Mas Suryo Koco, Pak Kadis Belitung Timur, Pak Sono, Pak Yayat kalau nggak salah ya. Ya Pak, panggilannya Yayan Pak. Ya Pak Yayan ya. Ya, jadi ini upaya yang luar biasa dari Pak Kadis dan teman-teman di Belitung Timur untuk mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, dari pelayanan yang terdekat di desa. Oleh karena itu di setiap desa ada yang namanya kios pelayanan Dukcapil tadi. Sistemnya menggunakan Selina. Ini bagus, jadi upayanya sangat bagus sekali. Jadi kalau bisa misalnya setiap daerah itu memiliki pelayanan yang sampai langsung di masyarakatnya, masyarakat nggak susah-susah, ini sudah bagus sekali. Kalau boleh, karena tadi Pak Kadis minta saya untuk memberikan masukan gitu kan. Ya, jadi saya akan memberikan masukan Pak Kadis. Siap Pak. Kalau upaya sudah sangat bagus sekali. Jadi begini, saya penasaran dengan si video tadi. Karena saya menduga ini di syuting ketika sudah pandemi, betul ya? Iya Pak. Ya, sayangnya nggak ada pakai masker gitu mas saya. Jadi ini kan film ini kan edukasi kepada masyarakat semuanya gitu ya. Ya. Jadi tidak pakai masker. Kemudian pemerannya itu naik motor dia tidak pakai helm. Ini juga harus pakai helm dia. Kemudian saya tidak tahu motornya itu kayaknya nggak ada nomornya dah itu tadi. Jadi ini hal-hal seperti ini. Jadi untuk semua saja seluruh Indonesia. Jadi ketika kita akan membuat tayangan yang itu akan monumental dan akan dikenang sepanjang masa, itu mesti harus hal-hal yang terkait dengan aturan dan lain sebagainya mesti harus ditepati betul. Jadi tadi kelihatannya ya seperti itu. Kemudian ketika ada bahasanya kan ada bahasa lokal. Iya Pak. Ketika bahasa lokal itu, Bapak itu perlu dibuat subtitle di bawahnya itu, ada bahasa Indonesianya di situ. Sehingga orang dimanapun seluruh Indonesia itu, apa ini ceritanya, ada tulisannya. Saya juga meraba-raba ini apa tadi ya? Mungkin bukan hanya saya yang meraba-raba. Ini nggak apa-apa, karena mintanya saran, saya beri saran gitu kan. Ya, jadi, mohon maaf Pak. Lebih sempurna lagi. Kemudian yang saran yang terakhir adalah, saya kira nanti untuk yang lain lagi juga tentang jaringan tadi, dia kan menggunakan jaringan internet ya, ini mesti didalami lagi. Gak apa-apa, sekarang udah jalan dulu, nanti mesti didalami mengenai jaringannya internet atau seperti apa. Nanti teman-teman kami sudah mencatat di belakang sana, saya kira nanti akan tentu akan didalami dan akan ditindaklanjuti. So far sejauh yang upaya-upayanya Pak Kadis ini sudah luar biasa, apalagi tadi didukung oleh Bupati sepenuhnya, dan bukan hanya mendukung lisan tapi APBD yang memadai kan itu kan, APBD yang memadai. Ketika teorinya adalah memang ketika Bupati atau DPRD sudah aware dengan kinerjanya Dukcapil ya, itu maka biasanya itu kepala daerah juga DPRD itu akan betul-betul akan membantu, akan membackup sepenuhnya kinerja Dukcapil. Ini pelajaran yang sangat bagus bagi daerah-daerah yang lain. Jadi kalau di Dukcapil mau jalannya lebih mudah gitu kan, kira-kira gitu, jalannya mudah, programnya lebih mudah dicapai, mudah mencapai tujuan, adalah salah satu ya key person itu orang kunci, pejabat kunci, pasti yang mesti harusnya berpihak 100% atau 1000% ke Dukcapil adalah pasti yang namanya kepala daerah dan DPRD. Kalau dua pihak ini sudah menyatu sejiwa dengan Dukcapil, maka saya punya keyakinan betul bahwa Dukcapil itu kan melangkah tegap betul ke depan. Nah, ini catatan penting untuk daerah-daerah yang lain yang saat ini
malu-malu atau bahkan masih jauh-jauhan dengan kepala daerah dan DPRD-nya. Itu catatan penting saya, Mas Suryo Koco dan Pak Yayan ya. Ya Pak. Terima kasih saya kira. Demikian. Pak Taufik, ini yang menarik adalah dari dua yang hadir. Satu tentang tentang registrasi, petugas registrasi. Artinya kalau kita melihat di Bro tadi, maka SK petugas registrasi adalah di kepala dinas. Kemudian kalau kita lihat di Belitung Timur ini SK Bupati. Kemudian ada alokasi apresiasi. Kalau yang di Belitung Timur ini saya melihat sama juga ada di beberapa daerah itu, kemudian ada APBDes karena SK Bupati. Kemudian kalau di Bro tadi kan alokasinya itu hanya dari APBDes. Nah, mungkin saya ingin mendapatkan gambaran ini dengan waktu yang masih ada ini. Pak Taufik, apakah sudah ada pemetaan atau terpetakan bahwa kabupaten-kabupaten mana yang kemudian sampai dukungannya itu ada petugas registrasi dan ada alokasi anggaran dari APBD, kita tidak bicara besarannya, tetapi memang ada apresiasi karena ketika ada pemberian tugas itu otomatis kan ada sesuatu yang mengikuti. Mungkin dari Dukcapil sudah ada mapping, Pak, berapa persen dari kabupaten yang care seperti ini? Jawabannya belum ada. Gitu. Jawabannya belum ada mapping untuk itu, dan memang ini mesti di mapping, ya itu kan. Jadi yang pertama adalah memang kita harus memastikan bahwa sesuai dengan regulasi bahwa anggaran APBD itu tidak boleh lebih kecil daripada DAK yang dikirimkan dari Jakarta. Itu yang pertama. Ini sedang kalau yang ini kita sedang proses untuk kita ketahui. Nah, yang kedua ini adalah tadi lebih mendasar lagi adalah mapping ini memang belum dilakukan, ya. Berapa kabupaten, ya kan, yang atau provinsi yang memang menganggarkan tadi itu. Jadi memang ini belum, jujur aja. Dan ini PR, Mas Suryo Koco. Ini nanti dengarkan sahabat saya juga ini sudah mencatat nanti untuk segera kita ketahui, karena semakin banyak daerah yang mendapat dukungan maksimal dari kepala daerah dan DPRD-nya, saya kira ya. Tadi disebutkan APBD loh, bukan APBDes. Ada yang APBDes, tapi ada yang APBD-nya. Ya, semakin banyak sumber, bisa dari APBD, bisa dari APBDes, atau yang lain, maka itu semakin banyak sumber, pasti itu akan lebih baik. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Ses. Jadi ini luar biasa, dari ngopi ini kita mendapatkan banyak inspirasi, seperti semangat yang kita lakukan adalah belanja ide, belanja inspirasi, dan mungkin juga belanja problematika atau tantangan dari sahabat-sahabat Dukcapil. Jadi ini dukungan dari kabupaten tentang keberadaan petugas registrasi ini menjadi sangat penting menurut saya dari obrolan-obrolan kita, dan keaktifan kerjasama dari Dukcapil dengan para pihak ini menjadi sangat penting untuk bisa mendapatkan feedback atau update dari data-data peristiwa kependudukan yang ada. Tidak terasa kita tambahan, sudah Pak. Tambahan dikit Pak, boleh? Jadi untuk tadi Pak Sesdijen mungkin ada masukan, terima kasih Pak. Jadi kami akan perbaiki kekurangan kami. Mungkin jadi perlu diketahui juga Pak, di desa-desa itu kami udah didukung dari Diskominfo Pak. Untuk jaringan internetnya ada Pelanginet. Nah, kita udah hampir semua desa tersambung dengan internet yang dikelola oleh Diskominfo. Jadi itu jadi dukungan penuh lah Pak dari kabupaten, dari Pak Bupati. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih kerabat desa, sahabat Dukcapil. Sampai di sini episode kali ini. Kita masih ada episode berikutnya Senin, Rabu, dan Jumat kita ngopi bareng Dukcapil
Semoga apa yang kita diskusikan, yang kita obrolkan menjadi inspirasi, menjadi tambahan wawasan untuk kita mengembangkan pelayanan Dukcapil di daerah-daerah dalam satu semangat, satu ideologi membahagiakan masyarakat. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam Dukcapil bisa. Terima kasih. Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.